Terus juga ada bunga cole namanya. Jadi bunga cole itu bunga khas Karo. Itu fun fact-nya itu dianya itu cuma bisa tumbuh di sawah. Halo Sobat Wisata. Selamat datang kembali di podcast kami Jelajah Desa Nusantara. Nah, episode kali ini kami dan kawan-kawan mau mengajak semuanya untuk berkenalan dengan salah satu desa wisata, yaitu Desa Wisata Dokan, yang dimana budayanya yang masih terkenal dengan budaya Karo yang masih kental, dan juga rumah adat di sana yang masih terkenal dengan unik. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Arabella Indah Sonia Tanjung sebagai pembicara. Nah, jadi untuk temanan Sobat Desa Wisata, kita kedatangan kakak-kakak nih dari Field Project Study Desa Wisata Dokan. Berikan tepuk tangan untuk kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Halo. Kepada kakak-kakak semuanya dan juga sobat-sobat atau teman-teman desa wisata yang masih belum tahu nih tentang Desa Wisata Dokan, mari kita bisa bertanya kepada kakak-kakak ini biar kita bisa mendapatkan informasi atau hal-hal yang belum kami ketahui tentang Desa Wisata Dokan. Untuk itu, boleh kakak-kakak cantik untuk bisa memperkenalkan diri, mulai dari kakak siapa? Oke, baik. Perkenalkan, saya Jebina Radila Bru Penggurun. Biasa orang-orang kenalnya panggilannya JJ nih. Oh ya, kebetulan JJ. Iya perwakilan namanya, dari, Kak. Terima kasih. Perwakilan dari Desa Wisata Budaya Dokan. Wisata Budaya Dokan. Ada juga nih teman-teman, aku yang cantik-cantik, silakan. Sabar dulu Kak. Halo Kak JJ. Iya, halo. Hai. Salam kenal semua. Berikutnya ada kakak cantik nih yang gak kalah Oke. cantik dari Kak JJ. Halo semuanya, kenalin nama aku Dea Delvia, juga salah satu dari anggota FPS Desa Wisata Dokan. Halo Kak Dea. Halo. Kak Dea. Nah, ada berikutnya ada kakak siapa nih? Halo, perkenalkan aku Miladia Putri, merupakan salah satu perwakilan dari FPS Desa Dokan. Halo semuanya. Halo Kak Putri. Kak Putri. Oke, baik. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk di acara kita pada siang hari ini. Jadi Kak, di sini saya mau bertanya-nanya sedikit. Boleh dong Kak, kami bisa tahu tentang Desa Wisata Dokan, bagaimana di sana. Boleh gak Kakak cerita sedikit? Banyak pun boleh Kak. Ya sebenarnya wisata budaya Dokan ya kita sebutnya ya. Iya. Itu salah satu, kalau kita nih wisatawan yang suka udara sejuk, udara dingin, cocok main ke Dokan. Berarti di sana itu dingin ya Kak? Dingin, kebetulan kita sampai 2 selimut gak cukup sih kemarin. Ini akan teman-teman. Benar. Jadi kalau cerita tentang Dokan nih, kalau orang-orang mah taunya cuman budaya, rumah adat. Oh iya. Tapi setelah kita kesana nih. Sana nih. Iya, ternyata bukan budaya aja yang ada di situ, karena setelah dilihat-lihat ternyata potensi alamnya juga banyak teman-teman. Kalau kita kenal-kenal budaya Dokan itu salah satu budaya Karo, di mana punya rumah adat. Rumah adatnya ini usianya udah hampir 1 abad. Di mana kita cari rumah adat yang masih dilestarikan, dijaga sama masyarakatnya di situ. Namanya itu Siwalu Jabu. Kebetulan karena saya juga orang Karo nih. Kebetulan saya orang Karo, Kebetulan ya kakak ngerasa orang pas. Karo. Tapi ngerasa kayak lucu. Loh ternyata ada rumah adat yang udah umurnya segini. Setelah FPS di sana baru tahu ternyata lebih dari itu banyak pengetahuan yang belum saya tahu. Cocok nih kita ada 8 orang yang FPS. Karena kita terima kasih juga kepada Poltek Permedan yang udah ngasih program nih sama destinasi pariwisata. Boleh berikan tepuk tangan. Udah iya ngasih program yang keren. Jadi dari situ kita banyak tahu nih tentang budaya, tentang tradisi, apa yang boleh kita lakuin, apa yang enggak. Dari situlah kita tahu ternyata budaya Dokan itu bukan hanya sekedar adat istiadat, ternyata masyarakatnya juga benar-benar yang sangat melakukan adat dan istiadatnya di sana. Kita semua juga syok kan. Terus di sana juga penghasil pertanian. Jadi kita Jadi mata pencarian salah satu mata pencarian itu dari kebun. berkebun Di bidang agro ya, Jay. Iya, agro. Jadi
karena kita FPS di sana, kita sayur nggak beli, cuman kita panen sendiri kalau kita mau gitu. Kurang lebih Dokan itu wisata yang bisa lihat nih histori tentang orang Karo, rumah adat, Budaya Karo di sana. budaya itu kita Karo bisa di tahu dari sana. desa Iya, Dokan Siwalu itu ya. Jabu itu kayak rumah. Di rumah itu ada 8 keluarga. Kalau teman-teman mikir 8 keluarga itu saling kenal, salah. Oh iya Kak. Iya, beda. Ternyata di satu rumah itu mereka orang-orang yang berbeda, bukan Beda marga juga. Iya, beda marga, bener. Jadi kalau kita mikirnya apa mereka satu keluarga ya, semua tinggal di situ ya. Ternyata bukan. Ada 8 keluarga dan marga-marga yang berbeda, dan di dalam rumah itu juga punya peraturan-peraturan yang nggak boleh dilanggar sama mereka. Kalau nanti keluarga yang tinggalnya sebelah kanan dan sebelah kiri keluarnya dari mana, baru nanti dapurnya yang dipakai itu sebelah mana, kayak gitu. Gitu sih kalau kurang lebih tentang Dokan. Iya. Terima kasih Kak. Oke, berikutnya mungkin saya mau bertanya, di desa wisata Dokan itu kan terkenal dengan unik nih Kak. Jadi apa nih yang membuat keunikan dari desa wisata Dokan itu berbeda dengan desa atau wisata-wisata lainnya? Oke, Kalau aku boleh bantu jawab ya. Ya. Nah, jadi setelah 40 hari kita stay di Dokan, banyak sekali potensi-potensi yang kita temuin di Dokan. Salah satunya yang tadi dibilang JJ bahwa ternyata Dokan itu nggak punya aset budaya aja gitu. Ternyata mereka juga punya aset di wisata alam gitu. Nah, dari hasil FPS kita berhasil menemukan lebih dari 10 titik potensi wisata alam di Desa Dokan gitu. Mungkin ya pada awalnya masyarakat memang nggak sadar akan potensi itu, karena ya kalau kita dari lahir nih sudah terbiasa melihat atau mendapati hal-hal yang indah itu, ya otomatis hal itu menjadi hal biasa aja gitu kan. Nah, tapi kita sebagai anak DP yang benar-benar bisa memahamin dan nangkep bahwa itu tuh jadi potensi, ya kita membantu juga memaksimalkan potensi dari desa wisata mereka. Jadi nggak cuma aset budaya aja loh Dokan itu punya gitu. Uniknya tuh Banyak wisata ya alam berarti banyak ya, Kak? banget gitu, dan masih lestari sampai sekarang gitu. Berarti Gitu bukan sih. budaya, bukan dari hasil mata pencarian, ada lebih banyak lagi daripada Iya, lebih itu. lengkap lagi. Dokan punya lebih Berarti dari Dokan itu. ini asetnya lengkap semua ya. Bener Kak? banget, Ya. itu dia. Oke, banget. Itu aja ya Kak. Iya. Oke, baik. Berikutnya saya mau bertanya nih Kak, apakah ada nih peran masyarakat di desa tersebut, mungkin dari penjualan mereka di sana atau hal-hal lain gitu Kak? Mungkin ada Kalau peran masyarakat dalam pengembangan dalam pengembangan desa. Sebenarnya kalau kita membangun bangun objek wisata gitu, bukan tunggal ya, kita membutuhkan SDM. Nah, kebetulan di Dokan itu karena mayoritas masyarakatnya itu bertani, jadi mereka kayak kurang dalam wisata. iya, pariwisata Sadar mereka. wisata. Sadar wisatanya mereka kurang karena selama ini mungkin mereka nggak nyadar kalau mereka itu punya potensi di bagian pariwisata. Cuman karena selama ini mereka mengandalkan berkebun, bertani, jadi hasil yang mereka peroleh itu dari sana aja gitu. Jadi mereka tidak ada hasil nih Iya, jadi dari wisata. Iya, benar. Pemerintahnya bukan gimana ya? Karena masyarakatnya belum ngerti kali ya tentang pariwisata, pariwisata. ternyata penting dan cuan banget. Kalau teman-teman boleh tahu, di Desa Wisata Budaya Dokan itu lebih dari 1.000 pengunjung setiap tahunnya. Itu bukan hanya orang lokal. Karena salutnya itu ada mancanegara yang sering ke sana. Dominasinya Wisman Yang ke sana. Memang berkunjung ke sana. Iya. Jadi kayak kalau kita kemarin selama 40 hari, jadi setiap seminggu udah pasti kayak ada 2 bus pariwisata, 1 bus pariwisata, ada yang bawa travel sendiri, dan itu bukan orang Indonesia, mancanegara. Negara yang datang Iya, berkunjung. benar. Untuk masyarakatnya kurang karena ya memang dari awal mereka mikirnya itu nggak berdampak ke mereka. Jadi mungkin kedepannya karena kita juga kemarin ada buat program-program, mungkin semoga aja program kita berkembang ya di berkembang, sana, Desa Dokan ngasih ya. tahu, memahami ternyata pariwisata itu bukan cuman orang datang-datang loh, kita bisa dapat menghasilkan feedback untuk- ya, gitu. feedback dari- Karena sayang banget sebenarnya kalau kita lihat-lihat Dokan itu banyak banget peluang yang bisa menghasilkan uang kayak gitu. Berarti orang di sana tuh masih belum tahu ya Iya. wisatanya kayak mana. Jadi masih menghasilkannya tuh dari
berkebun, bertani, iya gitu. Oh, baik. Banyak sih, cuman karena mungkin 1, 2, 3 orang doang kali yang care di Dokan, jadi kayak berat sebelah. Jadi kayak mereka berharap nih dari kita sebagai pariwisata Support ya. nge-support mereka, yang ngasih tahu kalau sebenarnya potensi mereka itu bisa dijadikan penghasilan seperti itu. Jadi kak itu ada yang namanya petik-petikan itu. Oh, kulcapi. Itu dijual ya di sana. Iya. Iya kan, dijual. Iya, dijual. Itu juga salah satu mata pencarian mereka. Iya, kulcapi itu salah satu alat musik tradisional Karo. Kulcapi, ada namanya keteng-keteng. Nah, kebetulan kalau di daerah-daerah kita Tanah Karo itu sering ngadain event tahunan di mana mereka merayakan atau kayak selebrasi hasil kebun mereka. Jadi biasanya per setahun sekali, itu namanya kerja tahun. Jadi mereka sering mengadakan acara untuk syukuran. Per tahunnya gitu iya, disitulah kita bisa melihat tari-tarian Karo. Kita bisa mengenal banyak budaya Benar, Karo. iya, benar di situ. Ya kan teman-teman. Iya. Oke kak, jadi selama ini kan kakak melakukan FPS nih, Field Project Study di Desa Wisata Dokan. Pasti udah ada nih program-program yang diberikan dari kampus yang udah dijalankan di sana atau udah diberi untuk Desa Dokan. Apa nih program-program yang udah dijalankan sama kakak-kakak Wah, cantik ini? kalau dari kelompok kita tuh sebenarnya lumayan banyak ya. Oh, Karena jadi kita- kakak-kakak ini beda kelompok ya? Sama. Oh ya sama ya. Kak? Sama dong. Beda kelas itu yang beda. Iya. Sorry. Jadi dari kelompok kita itu, kelompok Dokan, kita berhasil menjalankan 9 program, dan dari beberapa program tersebut kita mampu menginvite hampir 100 wisatawan datang ke Desa Dokan selama 3 minggu berturut-turut gitu. Fokus utama dari proker-proker kita adalah memberikan dampak yang nyata, terutama di bidang ekonomi ya gitu. Jadi beberapa program itu kita melibatkan masyarakat gitu untuk bisa join, untuk bisa kenal gitu, untuk bisa tahu dengan cara proker-proker ini bisa memberikan dampak ke mereka gitu kan. Jadi untuk yang memberikan dampak ekonomi itu ada proker, kita nge-invite 2 kelas ya Ji ya. 2 kelas middle ya. Iya, Datang ke Desa Dokan kemarin, terus juga buka volunteer trip. Jadi kita buka volunteer sekaligus ngetrip nih di Desa Dokan. Nah, untuk proker volunteer trip itu ada yang lebih spesial ya dibanding proker untuk anak-anak middle yang kemarin, mana mereka bisa stay di rumah adat gitu, di rumah adat Rumah baru. adat yang itu Iya. ya, Kak, Jadi Siwalu Jabu. even kita pun anak FPS itu belum pernah ngerasain rasanya stay 1 malam, even 1 malam lah di rumah adat itu gitu. Tapi kita ngasih kesempatan itu ke volunteer dari prodi kita. Berarti baik ya kakak-kakak ini, Iya, baik banget. jadi kayak kita tuh ngasih bener-bener nggak cuma datang lihat-lihat doang, tapi ada experience yang mereka dapat gitu, ada kesan yang mereka dapat dari Dokan gitu. Oh, baik. Jadi Itu sih. itu aja ya. Kak. Baik. Selain itu juga program kami selain dari volunteer sama ada field trip, kami juga ada datang-datang ke beberapa sekolah, misalnya SD, SMP untuk ngajar. Salah satunya kami itu ngajar tentang salah satu materi dari prodi kita ya. SD nih ya Kak, SD atau Enggak, SMP? Oh, Ini SMP. SMP itu tentang Sabta Pesona. Dan untungnya itu mereka itu sangat-sangat excited dengan program yang kami berikan gitu. Dan juga kami di situ membuka sesi kayak kita bisa diskusi terkait destinasi-destinasi yang ada di daerah mereka. Jadi sambil Jadi bercerita. sambil seperti buat itu. game juga atau Iya, nggak buat Iya, game? Oh, main buat game dong. Kalau Asik untuk ya, Kak. SD biasanya kami cuma kayak ngajar bahasa Inggris tentunya. Selain itu juga kami juga membuat plang-plang sebagai fasilitas di desa tersebut. Kayak kami tuh buat papan informasi. Papan biar petunjuk tidak salah arah. alat Iya, kalau di benar. sana ya. Peta sebaran juga. Iya, peta Ada sebaran. lukisan juga, lukisan. Oh iya, itu sempat tuh. lihat tuh Kak, Ini kita, cantik. Siapa itu Kak yang lukis? Ini orangnya. Oh, Iya. sendiri ya Ini Kak? pelukisnya. Oh Kakak yang kemarin yang pas
seminar itu kakak yang ngelukis itu Iya. Pokoknya iya. Kalau teman-teman datang ke Dokan ngelihat lukisan udah tahu itu maknanya apa. Jadi fun pintar fact-nya kali ya Kak untuk Shanti. teman-teman kita yang sebelum FPS itu, ternyata proker-proker yang kita punya itu belum tentu bisa terlaksana sesuai dengan kondisi yang ada. Iya, Nah, salah satunya lukisan itu juga. Lukisan itu di luar proker kita. Benar, Jadi kita tuh kayak nggak kayak ada tiba-tiba kepikiran Iya, ide kita gitu. ngeliat potensi kayaknya bisa Bagus nih gitu. nih, bisa Ha-ha. ditaruh. Terus juga masyarakat juga mendukung. Benar. Gitu. Pasti Jadi, dipuji ya kakak ya. bener. Selain cantik Karena pintar itu juga ngelukis. papan bukan papan sih, itu pelang besi ya, ukuran 2 kali 3 meter. Dan itu juga dengan waktu yang sedikit banget ngerjain itu. Keren ya kak. Berapa lama tuh kalau boleh tahu? Kurang lebih seminggu lah. Kurang lebih seminggu. Jadi kakak kalau berarti kakak lebih fokus lah ke untuk Iya, melukis yang lain beda Iya gitu. benar. Karena kayak sayang banget Boleh nggak tahu sih? kak lukis apa tuh kak? Kalau boleh tahu Kita ini yang ya. kakak lukis. Jadi lukisannya itu namanya itu The Harmony of Dokan. Harmony Kenapa of Dokan. dengan judul tersebut? Karena di dalam lukisan itu kita memadukan pemandangan alam, tradisi, keseharian, bahkan beberapa ornamen dan juga bunga khas dari orang Karo. Itu kan. Jadi di dalamnya itu kita ada rumah Siwalu Jabu pastinya, terus itu kita ada pemandangan gunung dan juga ada orang ngedurung. Jadi ngedurung itu ada itu adalah khas dari masyarakat Karo untuk nangkap ikan. Jadi itu nanti kayak punya ada alat durungnya gitu loh yang Jaring. ya. Oh, Terus iya, sama iya. kayak ada untuk ngeletak ikannya itu kayak dari bambu nanti bakal diletak di yang pinggang dipikul itu. gitu Iya, ya. iya. Ah. Itu kakak gambar semua itu di dalam Iya. situ. Jadi di dalam gambar itu semua ada makna ternyata Benar. dari situ. Terus juga ada bunga cole namanya. Jadi bunga cole itu bunga khas Karo. Itu baru tahu juga sebenarnya. Baru tahu juga ya. Aku juga baru tahu kak. Bunganya itu cantik gitu loh. Dan fun fact-nya itu dianya itu cuma bisa tumbuh di sawah. Iya. Berarti dia tumbuh di tengah-tengah sawah gitu kak? Iya di daerah sawah gitu lah. Basicnya itu kayak tanah yang berair. berlumpur Dia nggak gitu. bisa tumbuh di yang kering. Nggak Kan kebetulan bisa. juga Dokan kan dingin kan kak. Iya. Jadi nggak mungkin berkering. Oh, baik terima kasih kak. Oke berikutnya pertanyaan saya. Nah ada nggak aktivitas yang dibuat di desa sana ketika wisatawan dari mancanegara atau wisatawan sendiri dari Sumatera Utara sini yang berkunjung? Mungkin ada aktivitas yang dibuat? Aktivitas maksudnya mereka kayak ngasih Kita bikin trip kemarin. Jadi Oh, kita iya. ajak wisatawan itu tur Dokan. Kita ajak ke rumah adat karena kebetulan si Dokan ini penghasilannya berkebun, kita ajak mereka agrowisata, Berarti metik. ketika ada wisata yang datang nggak ada nih tour guide di sana kak? Kalau boleh tahu. Kalau tour guide sebenarnya ada Ada. beberapa, cuman karena Kebetulan kebetulan ada orang. kebetulan karena Dokan itu belum fokus ke sana. Jadi pas kemarin ada program kita bikin program paket wisata gitu. Dari kacamata kita yang FPS di sana, kita bisa buat trip wisatawan bisa ngerasain rumah adat, histori-histori rumah adat, keliling-keliling Dokan, baru ngerasain melihat buat kulcapi. kuliner Terus tradisional juga kuliner Jay. tradisional Cimpa. Cimpa, ya lupa ya tadi kami iya, nanya, cimpa. cimpa. Jadi wisatawan bisa ngerasain cara buat cimpanya gimana. Workshop ya Jay ya. Iya, workshop. Iya. Baru kita bawa mereka sedikit trekking ke kebun di mana mereka bisa metik alpukat, bisa kita kemarin bawa ke alpukat doang ya. Iya. Oh, oleh-oleh dari sana. Iya, jadi salah satu oleh-oleh. Baru kita ajak mereka keliling ke kolam yang dikelola oleh BUMDes. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan di Dokan. Ada 3 gunung ya dia. Berapa gunung dia yang bisa lihat pemandangan? Di Gunung Pengkirapan ya. Iya. Jadi di Dokan itu punya salah satu objek wisata yang kita rasa itu unggul ya Jay ya. Ya lumayan Karena bagus. kayak bayangin kita berada di puncak nih, puncak bukit gitu kan. Nah dari puncak bukit itu kita bisa ngelihat view 3 gunung gitu. Ada Bukit satu itu ya kak bisa iya, lihat semuanya. bener ada gunung Singgalang, ada gunung dari Piso-Piso juga. Satu lagi apa ya? Pokoknya dari 3 gunung itu view-nya tuh bagus banget. Bagus. Gitu. Dan biasanya
memang ada beberapa Karang Taruna ya, terutama ya, mereka sadar potensi itu. Jadi kalau ada anak KKN tuh mau main-main ke sana, mereka tuh bakal ngajak ke Gugum Penghirapan untuk ngecamp. Kita kayak api unggun gitu. Daya tarik di sana itu juga salah satu daya tarik di Iya, sana juga. benar. Wah. Jangan lupakan kita punya gua Umang. Benar. Guys, teman-teman, ada benar. gua. Wah, ternyata guys. Teman-teman bakal shock apa itu, gua Kak? Umang. Wah, itu Pandoranya Dokan itu. Keren. Ada Kita isinya. sebut kita sebutnya itu kayak wisata minat khusus sih, iya kan? Karena trekkingnya, Trekkingnya itu kita naik, Turun. jumpa air. Itu tuh kayak di lereng lembah gitu loh. Iya. Berarti desa itu nih sebenarnya besar ya Kak? luas Bukan sih. di sekitaran rumah-rumah perumahan Bukan, itu kita aja. kita harus trekking kurang lebih 1 jam kali ya. Benar. 1 jam. Oh ya. Iya. Cuman kalau kita sampai ke sana itu kayak terbayar capeknya. benar-benar. Karena Keren. saking Kita kalau haus nggak perlu bawa air minum. Air dari sana udah bisa diminum. Iya, jadi di lereng menuju guanya tuh itu tuh mata air. Mata gitu. Kita bisa air. langsung minum dari situ. Iya. jadi bisa mengurangi beban sedikit lah Kak kalau Benar, diri. benar banget. Iya. Sih keren sih. Dari Gomong sendiri kan punya ini cerita mitologi aja ya. Iya, Boleh mitos. dong Kakak bagi ceritanya. Kayak kita kayak kurang tahu juga ya. Kalau teman-teman Ingin datang. Gak apa-apa nih. takut nih. Maksudnya kayak mitosnya. Karena kebetulan ya Ada mitosnya. Iya, masyarakat di sana juga belum pernah sampai ke goa itu. Enggak semua masyarakat. Enggak semua masyarakat, ada beberapa doang kan. Nah, Kak, kalau orang itu bilang sih kayak pernah dengar yang kakinya ke belakang gitu. Ada makhluk yang kakinya ke belakang. Seperti itulah mitosnya. Nama Umang itu artinya hantu ya, Ji? Iya, hantu. Umang, Mas. Orang itu itu hantu. di sana bilang Iya, umang. Iya. itu umang gitu. Hantu. Umang guys. Iya, jadi karena kita sendiri juga nggak mendalami, karena kalau kita pariwisata kan cuma ngeliat wah keren banget ya, nggak tahu Kita nih. nggak tahu. Iya, Harusnya kita kalau belajar mitos ya, Kak. itu salah satu jadi daya tarik kita doang. Kadang kalau kita punya wisata, objek wisata, kita pernah nih bikin cerita-cerita konyolnya gitu. Tapi kalau untuk si Dokan, Umang itu bener-bener bukan cerita konyol dan itu bener-bener nyata gitu. Dan dihormati juga sama masyarakat sekitar. Iya, itu salah satu yang dihormatin si guanya. Berarti orang sana nggak takut hantu ya Kak? Ya, nggak tahu lah ya. Pas kita cerita kita pernah ke sana, terus itu warga-warga di sana ya pada kaget Kayak loh. shock. Bisa kan? Iya, kok bisa? Padahal Padahal kita aja belum kebanyakan berani mereka gitu. itu belum pernah ke pernah. sana. Karena kami 3 hari stay di Dokan langsung ke Gua Umang. Tapi aman-aman aja. Ya, puji Tuhan aman lah ya kita ya. Aman. Nggak ada kejadian-kejadian atau Nggak ada. Karena sebelumnya kami belum tahu itu ceritanya. Pulang dari situ kita baru Iya. tahu kan. Iya. Jadi orang langsung pergi aja gitu. Benar. Nggak Iya, udah tanya-tanya pasti sama di udah situ. pasti ada guidingnya satu orang. Iya. Tapi dia nggak cerita. Ya nggak cerita. Belum. Karang Taruna di sana welcome sih ya. Iya. Welcome banget sih. Tapi kita pas awal mau masuk ke guanya kita nemu Iya. sesajen biasa saja. lah. Kayak Sesajen. namanya Oh, juga iya. namanya juga daerah-daerah yang Yang dulu masih adat gitu. masih adat, masih adat. kental lah, kayak Iya. tadi Jadi kita bilang ya. beberapa masyarakat tuh masih ada yang mempercayai hal tersebut. Tapi kita menghargai Iya. gitu. Oke, jadi Itu jatuhnya kayak lebih ke menghormati leluhur aja sih. Iya, lebih menghormatin Bukan kayak- sih, bukan yang kayak gimana-gimana. kayak kita berpikir-berpikir. Iya, negatif. benar. Jadi pas boleh tanya Kak, kalau ketika orang Kakak kesini itu nginapnya di mana di Dokan sana? Kita karena kemarin posisi rumah adat itu kan kita Gen Z ya. Kalau rumah adat Dokan itu nggak punya toilet guys. Oh iya. Mereka toiletnya terpisah. Kamar mandi umum. Kamar mandi umum. Bayangkan aja ya, ini kita perempuan-perempuan ada 7, satu laki-laki. Nggak kebayangkan kalau keramas, mandi, nggak ada catokan, pening kan. Jadi Sekalipun Kak. pening. Jadi tidak disarankan di sana. Terus di Dokan juga kalau kita tinggal di tempat warga, mereka itu air masih pakai per jam. Misalnya Ngalirnya? misalnya dari jam iya. dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore gitu, nggak cukup. Nah, kebetulan kita ada dibimbing oleh Bang Tian, salah satu Kepala dusun. kepala dusun. kepala dusun di Iya, sana ya? salah satu kepala dusun di sana. Jadi dia bantu cari kita rumah masyarakat yang
mereka nggak tempati, jadi kita yang nempati. Jadi orang gitu. kakak tinggal di situ. Iya. Padahal kan sebenarnya itu ada tadi kakak bilang ada sumber, ada air. Iya, Sebenarnya kan jauh, tapi Say. jauh dari perumahan ya. Iya. benar. Kalau untuk toilet umum kayaknya karena banyak banget orangnya. Lumayan kan orang yang ke toilet umum itu gimana. Terus Jadi di sana toiletnya cuman itu aja, cuman satu. Gitu. iya kalau untuk orang yang tinggal di rumah adat Mm-mm. nggak satu sih toiletnya, cuman dia kayak ya untuk perempuan dan laki-laki gitu. Cuman ya untuk kayak kita yang Genzi mungkin kayak agak repot. Repot banyak kali Iya. maunya. Iya. Terus kalau di rumah adat itu kita masak harus cari kayu. Iya ya. Iya, kita harus masih cari pakai kayu. Tradisi lama. Iya, Wajib itu, wajib. Karena sebenarnya ya guys, kalau rumah adat itu kalau semakin tidak ditempati, rohnya itu nggak ada. Jadi dengan adanya asap-asap, aktivitas rumah adat itu semakin kokoh. Keren juga ya kak, berdirinya bisa lama. Iya, justru itu. Jadi orang Karo percaya setiap aktivitas yang dilakukan di rumah itu akan menimbulkan roh-roh kehidupan. Jadi ada kan rumah adatnya nggak terpakai kan karena tidak ada penghuni. Ada berapa sebenarnya rumah adat di situ kak? Ada 5. Iya, Lima. ada Tinggal 5 rumah 4, adat. sisa 4 karena satu udah rusak. Iya. Karena tidak ada yang menghuni lagi. Iya. Jadi setiap 4 rumah adat itu dihuni masing-masing. Iya, masih ada 8 penghuninya. kepala keluarga itu atau cuman satu aja? Cuman ada sih beberapa ada 4 keluarga. Mungkin sekarang orang-orang udah pada karena rumah adat termasuk cagar budaya, udah diresmikan sebagai cagar budaya kan oleh pemerintah. Udah. Iya, jadi mereka masih stay di situ karena mereka masih beranggapan inilah kehidupan dia gitu. Tapi yang uniknya yang setahu saya kalau ketika ada orang yang berkunjung ke rumah-rumah adat itu diperbolehkan orang itu. Iya. Padahal kan sebenarnya kalau kita datang ke rumah kita apalagi berantakan gitu kan pasti kita sabar dulu tunggu. Iya. Gitu. Tapi orang itu langsung kayak udah, Welcome. Itu kerennya mereka. Ya, keren, Mereka emang. welcome. Langsung masuk aja silakan Iya. langsung dikasih tahu Iya. ini setiap sudut-sudut. Di setiap sudut, setiap sudut punya arti ya. Oh iya. Setiap sudut punya arti kan deh. Iya. Iya. Setiap bangunan ada artinya, lambangnya. Setiap corak rumahnya juga. Setiap corak Jadi beda-beda. rumahnya. Iya, Benar, pasti ya. punya arti masing-masing gitu. Kayak yang kalau kita mengulik rumah adat itu nggak cukup untuk 1 hari. Benar. Benar. Bisa lah guys kita field trip ke Desa Dokan. Iya, menarik sih kalau Menarik. teman-teman mau yang Lebih suka banyak berkebun, suka tentang sejarah. Di sana ada nggak pantai gitu kak? Oh enggak ada. Nggak ada. Kan ada di Gunung, daerah cuman pegunungan. Dia di gunung semua. view. Mau camping bisa. Bisa. Camping, iya camping. Keren. Iya sih kalau teman-teman. tapi aku mau kasih tahu deh Apa tuh, soal Kak? ini fakta sains tentang rumah adat. Kan iya karena kan kayak JJ tadi bilang kan kalau rumah adat itu kalau nggak ada penghuninya atau nggak ada asapnya itu bisa bikin rumah adatnya rusak. Nah jadi penjelasan sainsnya itu asap dari masakan yang mereka lakukan di rumah adat itu mematikan rayap-rayap di rumah adat gitu. Jadi itu alasannya kenapa Jadi bisa dihuni. jadi di dalam rumah adat itu karena asap yang ngebul itu tadi, itu tuh kayak rumahnya kering gitu. Jadi kayunya awet gitu. Itu karena kan sebelum-sebelumnya kan kita kan kayak dari aku sendiri ya, kayak nggak logis aja gitu kayak, hah masa modal asap Iya. rumah adat bisa bertahan yang yang kita tahu kan kalau rumah nggak penghuni berarti cepat rusak karena Iya. nggak terurus. gitu kan kayak hampir lebih dari 1 abad ya Jih ya gitu. Ternyata memang kuncinya dari asap yang ngebul di saat mereka masak gitu. Karena itu benar-benar mengeringkan kayu di dalam dan mematikan rayap-rayap yang ada di dalam gitu. Berarti rajin lah orang-orang sana untuk memasak ya Benar. biar bisa bertahan Jadi rumah. sekat-sekat mereka untuk tidur di dalam rumah adat itu ya berupa dapur. Dapur. Dapurnya itu lah untuk masak dan asapnya ngebul Itu ke atas. sekat orang Iya, jadi setiap pembatas jadi mereka. tempat Iya. tidur sama dapur itu diberi pembatas. Benar, itu dia. keren. Gak ada Sekat itu ya pintu. dapur. Mereka nggak ada pintu ya. Cuma teman-teman? sekat-sekat doang di dalam. Ini rumah Maaf adat nih, rumah Mau adat. tanya tapi Rumah adat berarti nih. orang itu mandi apa semua Kan ganti mandi- baju di Iya, di toilet, toilet Iya. gitu. Masak di dalam rumah ada 2 tempat masak. 4 ya? 4 ada 4. Jadi pembatas mereka itu. Terus kalau teman-teman mikirnya tempat masak itu ada sekat-sekatnya enggak? Salah. Ada. Satu gitu Yang benar-benar semuanya. kalau kita masuk ke rumah Dokan nih ini pintu, kita nampak pintu ujung. Bener-bener plong kayak gitu. Jadi pintu masuk, pintu keluarnya di Iya. sebelah sana. Sekat-sekatnya cuma di samping-sampingnya Iya, doang. itu pun cuman Penasaran. iya, Harus nyobain Cuman di sana. cuman apa sih? Cuman tempat masak doang. Iya. Itu.
masyarakatnya bayangkan aja teman-teman gimana kerennya mereka. Iya. Kita salut sih sebenarnya. Dengan kehidupan yang sekarang Iya, yang dengan kehidupan berubah yang sekali, mereka sekarang. masih bertahan dengan Iya. adat-adat mereka yang dulu ya. Terus juga sebenarnya di rumah adat ini ada tradisi yaitu ada garam di atapnya itu. Iya, kok bisa Iya, ada jadi garamnya itu nggak pernah habis. Nah, Nggak pernah semakin habis. diambil semakin nggak pernah habis. Nah, Iya. itu apa tuh ceritanya Kak? Jadi itu bisa kepercayaan mereka ya. Jadi itu selalu diletak di atas itu ada garam yang nggak pernah habis. Nanti kalau mau nuruni garamnya itu ada festivalnya, adatnya. tradisi ya. Tradisi. Itu namanya Sira Sendawa. Ya, Sira Jadi Sendawa. wujud garam itu merupakan wujud dari leluhur-leluhur mereka yang kayak leluhurnya itu hadir di rumah untuk melindungi keluarga yang ada di situ. Benar. Gitu. Jadi mungkin bisa ya kalau kenapa rumah mereka itu kokoh, mungkin selain asap itu garam juga termasuk. Mungkin supaya mencium. banyak doa-doa yang melindungi lah rumah mereka gitu. Tapi nggak semua rumah adat ada itu garamnya. Cuman ada salah satu rumah adat doang. Di rumah Mbelin. Iya. Ya, itu rumah tertua ya, rumah Iya. tertua, rumah Dan tertua. paling awet ya Ji ya. Yang paling awet. Itulah. Di situ Iya. yang 8 keluarga itu bukan ya Kak? Ya dulunya semua 8 keluarga. Sekarang karena mungkin udah pada berkeluaran, masih ada yang jaga di situ. Ada anak kecil berarti. Ada dong. Ada. Cuman kira ya orang-orang tua aja yang tinggal. Bahkan di rumah adat itu ada salah satu pengrajin perempuan nomor 1 di Tanah Karo. Pengrajin kulcapi. Pengrajin kulcapi. Dia tinggal memang di Tinggal di rumahnya situ. Keluarganya juga Iya, di situ. Bieli. Bieli namanya. Terus ada anaknya yang bener-bener yang lumayan cukup terkenal, main kulcapi gitu. Mereka masih melestarikan rumah adat lah gitu. Jadi kakak-kakak nih berarti kangen lah ya, Iya, pengen rindu kesana. banget. Enggak mau. Yang kita rindukan itu ada namanya supen. Oh iya, supe. Susu pendek. Semuanya semua harus ngerasain sup. Iya, kalau teman-teman ke Dokan cobain. Itu menu best seller di Best. Dokan. Kenapa dia bilang susu pendek? Karena mungkin kemasannya Iya, pendek. pendek. Dia gelasnya kecil tapi susunya tuh kayak hampir setengah gelas gitu saking enaknya gitu. Jadi Kedelai, jadi kalau bukan susu kental manis ya dia. Pokoknya yang best lah, enak. Cuman tehnya itu memang khas dari Dokan. Iya, gitu. Jadi dia wanginya tuh kayak ya benar-benar wangi banget gitu Bisa lah. jadi sarapan gitu. Iya, Bisa, kita bisa. Sama cimpa. combo ada dogul, donat gula dan satu supen. Jadi sarapan Plus ini bolu keju. oh iya bolu keju gitu. Bolu keju itu dibeli atau dibuat? Mereka yang Mereka menyediakan hidangkan. itu, mereka iya. hidangkan. Pokoknya kalau kita di Dokan kayak bule sarapan yang nggak nasi. Ada donat, ada susu gitu. Jadi orang kakak kesana rindu lah sama orang-orang selain orang-orang. rindu banget, Makanannya, pemandangan indah-indahnya. Vibes-nya beda sih, guys. Saya benar-benar gamon sih sampai sama sekarang. di Medan. Iya. Kangen cuacanya Kangen sih. cuaca. Di sini Kalau kan di mana panas banget ya? Kalau di Dokan, even kita baru 1 hari nih keramas gitu kan, itu bisa awet sampai seminggu. Benar-benar. Nggak Apalagi lepek, catok. nggak lepek, nggak lepek, nggak Atau lepek. nggak lepek itu. Nggak lepek. Kita Atau cuma cukup keringat gitu ya. Enggak Nggak ada. keringatan. Kita tuh Nggak jarang ada. keringetan loh kalau Kita jarang aktivitas di keringatan. Dokan. Even kayak trekking juga kita nggak keringatan. Karena kering. Iya. Tapi kalau malam pasti dingin ya kak. Dingin banget. Dos selimut nggak mempan. 14 derajat Mandi pun guys. pasti dingin. Gitu Jarang ya. mandi. Jarang mandi. Fun fact-nya dulu pertama kali di Dokan kalau untuk aku 3 hari nggak mandi. Bener-bener. Bener-bener Saking 3 dinginnya ya. Dingin banget Berarti guys. banyak lah kita daki-daki kita. Ih, dingin banget. Berdaki. Nggak berdaki Nggak loh. berdaki tahu. Nggak keringetan. Karena kita nggak keringatan. Kita nggak terpapar pernah debu tahu gitu ya, karena kan mereka kan agro semua gitu Iya, ya, asri kebun semua gitu. Jadi kita jarang terpapar debu gitu, kayak kita nggak pernah kepanasan, Nggak pernah kepanasan. gitu. Even trekking kita masih seger gitu loh. Bener keringatan gitu. Paling cuman ganti baju. Iya dong, ganti baju udah pasti. Paling kulit jadi kering aja sih. Ya, kulit kering. Tinggal Terus, digosok iya. aja di sama ini body. Terus body, cucian banyak kali kering. Iya, Susah bener. kering. Iya. Lembab. Musim hujan kemarin itu Benar, kita. Iya. Tapi even nggak musim hujan pun juga lama aja. Iya. Karena sejuk Jadi ya. kayak guys. mana tuh kalau kering lembab-lembab gitu? Ya kering Pakai. dong pasti. Tapi Iya, lama. tapi lama. Iya, lama. Dan Iya. kalau nggak kering juga kita akalan kita gosok. Hair gosok, air dryer, Bisa iya. ya. Atau nggak kita jemur di tangga ya? Jemur di tangga. Kebetulan rumah yang kita tinggal itu ada 2 tingkat. Dua tingkat. Luas gitu. Bisa lah Tapi berjemur di mana-mana. Benar, benar. keren. Itu sih.
Jadi orang kakak tuh semua perempuan, satu aja laki-laki. Iya, benar. This is princess kayak gitu. Siapa nama abangnya? Ada Bayu. Oh, kebetulan kita ada saya sendiri, ada Dea, ada Mila, ada Adel, ada Devi, ada Raihana, ada Bayu. Satu lagi siapa guys? Sama 8. saya ya. Iya, kakak belum sebut namanya. Sama aku. Ada 8. Tim yang benar-benar hebat. Tapi kita banyak disupport sih sama Karang Taruna ya. Iya. Program yang hebat tercipta kalau tim dan masyarakat setempat itu mendukung sih kalau kata aku. Iya. Kebetulan baik juga ya orang. Iya, mereka yang benar-benar Suportif sih J. Bener. Suportif kali. mereka percaya kalau kita datang membangun gitu. Iya, benar. Padahal nih setiap tahun atau setiap bulan tuh pasti ada yang berkunjung, mereka selalu terima. Iya, benar. Orang kakak datang juga. Berarti orang sana. Katanya kita kelompok kakak interbase Iya, yang pernah yang pernah di ada. desa Oh ya, Dokan. dibilang orang itu. Iya, diakuin. Diakuin, bener-bener diakuin. Bahkan itu kita bilangnya akamsi ya, anak kampung sih. Iya, Kampung kami sini. sih. Mereka itu kayak apa ya, kerennya. sedih, bakal nangis. Iya, waktu perpisahan. Waktu kami mau pulang mereka nangis. Gak kebayang gak sih Iya. nangis? Kayak mereka tuh 40 hari ya kan. Dan mereka tuh kan cowok-cowok kan, cowok-cowok kan kayak Iya. biasa kan kalau cowok kan biasanya nggak mungkin dong nangis Bener. kan. Nangis, Di orang malam perpisahan kita mau keluar ke Dokan, pulang ke Medan tuh mereka kan nangis gitu kan kayak ngasih tahu apa tuh namanya kesan dan pesannya lah gitu. Kok kalian cepet kali ya gitu kan. Berharapnya kalau bisa tuh lebih lama lagi stay di sini gitu-gitu. Kekeluargaannya keren sih. Iya. Benar. Mereka kayak kita nggak punya cabai, mereka ambilin cabai untuk kita gitu. Keren sih. Itulah yang membuat kita kayak Itu yang bikin kita nggak bisa lupain Dokan. Bener, nggak bisa move on. bisa balik lagi ya Kak. Kalau bisa tiap balik liburan. lagi. Iya. Berapa jam itu Kak kalau dari Medan? Kalau dari kemarin? Medan sekitar 3 sampai 4 jam ya. kurang Kalau nggak macet kurang lebih 3 sampai 4 Nggak jam. jauh juga ya Kak, lebih jauh. Samosir sana lebih jauh. Dokan itu termasuk lokasi yang strategis karena orang bisa ke Prapat, bisa ke Brastagi gitu. Daerah visit juga. Iya. Benar-benar. Tengah-tengah deh. Dia tengah-tengah. Jadi kalau orang mau ke Danau Toba, mau lihat sejarah Karo, mereka akan singgah ke Dokan. Karena di Sumatera ada 2 sebenarnya teman-teman. Ada Lingga sama Dokan. Untuk desa wisata budaya. Wisata Oh, budaya desa-desa Karo. Karo. Di Lingga juga ada rumah adat Karo. Cuman mungkin sekarang rumahnya tinggal 1 atau 2 lagi ya kemarin kita survei. Iya 2 lagi. Jadi kayak kurang mungkin ya. Kalau di Dokan masih ada 5. Terus masih yang kayak bener-bener terjaga gitu. Masih ada masyarakat yang hidup di dalamnya. Iya Berarti bener. Dokan ini lebih banyak lah orang yang menghuninya. Iya, benar. benar. Lebih terkenal Lebih juga. terkenal gitu. daripada Lebih tereksplos dia kayak gitu. Itu sih. Ya, itu sih. Nah, ada pertanyaan terakhir nih untuk kakak-kakak cantik sebelum kita tutup acara ini. Mau nanya nih Kak, ada nggak pesan dan kesan untuk sobat-sobat atau teman-teman desa wisata kita ini ketika mungkin kami berkunjung ke sana udah ada hal yang udah kita tahu atau ada hal yang udah kita jaga, ada nggak Kak? Pasti ada dong. Banyak. Ya, Kalau untuk tips ya, tipsnya itu pastinya kalau mau tergantung mau kesananya itu 1 hari atau nginep. Kalau misal nginep kita itu ada namanya homestay. Ya? Homestay. Villa gitu. Ya villa, jaraknya nggak jauh banget di situ. Jadi kalau misal kita stay lebih lama kan pengalaman berwisatanya kan bisa kemana aja kan. Terus juga kita harus nyiapin fisik sih, mental fisik. Karena kan ada beberapa tempat yang kita memang harus trekking kan, trekking jalan. Karena kemana-mana bakal jalan gitu juga kan. Terus itu juga sering-sering explore Jadesta kan ada informasi terkait wisatanya gitu. Terus itu juga tetap ngelihat ke papan informasi yang udah kami buat di situ kita ada nyantumin Denah ya, barcode, iya denah dan juga fasilitas terus tuh atraksi juga. Terus juga jangan lupa ke tempat-tempat yang merupakan produk hasil dedokan. Itu kita ada madu, itu ada harus gula kayak merah, terus itu juga ada kopi dokan gitu. Jadi itu Dokan bisa jadi wishlist tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi gitu. Selain yang kami sebut-sebutin tadi ya, yang tur rumah adat,
Terus itu kita ada workshop cimpa, ada pembuatan kulcapi atau pertunjukan kulcapi. Ada juga kuliner atau makanan Iya, yang banyak buat- pastinya. Terus itu juga di sana itu ada namanya Sanggar Seni Mbua Page. Iya, jadi kemarin itu untuk pertunjukan mereka menampilkan tarian. Jadi itu kayak anak-anak yang masih SMP, SMA, mereka SD juga ada. Iya, jadi mereka gabung di sanggar seni itu gitu. Jadi kalau misalnya nih ada event-event yang ada yang bakal ditampilkan di Dokan, ya mereka yang bakal tampil gitu, Sanggar anak-anak dari itu. Dokan gitu. Iya. Terus untuk kalau mau lebih pengalaman yang lebih ini ya, bukan Ekstrim, ekstrim, bukan. apa? Menghayati. berkesan lah. Berkesan. Itu bisa nginep di Rumah adat. Rumah adat. Oh, Iya. diizinkan boleh ya. Boleh. Berarti tidurnya sama gitu. Iya dong, udah pasti. Kita Kapan lagi? bakal sharing tentang pengalaman, adat, gaya hidup gitu. Karena mereka tuh benar-benar welcome ya, J. Benar-benar. Cuman ya kalau kita berada di satu lokasi di mana mayoritasnya itu bersuku, ya udah pasti kita harus jaga tata kerama, jaga bicara. Udah pasti. Karena balik lagi ke identitas desanya kan desa wisata budaya ya. Jadi adat istiadat itu masih benar-benar dijaga sama mereka. Iya kayak bahkan mereka di sana aja masih kalau di Karo itu bilangnya kayak ada marga-marga dan ada sebutan-sebutan. Bahkan mereka di sana masih melestarikan itu gitu. Kebetulan kayak kemarin ada satu momen kita ngelakuin kegiatan apa gitu. Dia nggak boleh kalau di orang Karo ada namanya rebu, dia nggak bisa berbicara dengan mertuanya. Bahkan di sana dalam sosialisasi juga mereka masih menerapkan itu, saking percayanya sama adat dan tradisi Tidak boleh mereka. berbicara sama mertua. Iya, karena ada itu di bagian orang Karo gaya-gaya yang seperti itu, tradisi-tradisi seperti itu. Benar-benar kental nih adat di sana, benar-benar kental. Jadi kalau kita di sana selayaknya sebagai wisatawan yang harus menghargai mereka, menghargai lokasinya di mana, kayak gitu. Kalau untuk wisatawan yang mau berkunjung ke Dokan, itu sih kayak menjaga tata krama sih. Iya. Lebih menjaga. Iya, beda. Ini kan wisata budaya bukan wisata alam ya. Iya, karena kita bakal lebih banyak bauran sama masyarakat. Masyarakat, iya gitu sih. Selain itu juga yang pasti ya jangan buang sampah sembarangan, tetap itu jaga udah pasti. lingkungan pastinya. Karena kan Apalagi kita anak pariwisata. benar. Apalagi beberapa destinasi alam kan masih asri, masih belum banyak yang tahu ini. Iya, nggak asal pegang gitu rumah adatnya. Benar. Ya kalau kita nggak ada persetujuan gitu. Karena keringat juga mempengaruhi tau. Di Semua barang. Kalau teman-teman pada nyadar kalau keringat itu bakal mempengaruhi. Lihat deh barang kalian kayak handphone aja bisa berubah kan casingnya. Hal sekecil itu, hal sekecil itu sangat mempengaruhi sih. Ya kayak gitu sih, kurang lebih tentang Dokan seperti itu. Udah berarti keren sekali ya ternyata Dokan ini ya Kak. Boleh kita berikan tepuk tangan. Jadi acara kita pada siang hari ini udah sampai sini saja ya Kak. Wah, Atau mau tambah lagi nih Kak? Udah, cukup. keren. Bisa kita tahu ternyata budaya Dokan nih di sana itu masih sangat kental. Biarpun zaman kita udah berubah, udah sampai segini, tapi adat-adat dan suku Karo di sana itu masih terkenal, masih lestari lah di sana ya. Ya betul ya Benar, Kak? benar, Ya, masih jadi- terus. Oke. Kita tutup aja ya Kak? Iya boleh. Oke, baik teman-teman. Oke, sekian dari perjalanan wisata kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Shalom, selamat siang Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, wonderful Indonesia. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye.